Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta yang penuh sesak, suara hakim bergema seperti petir di pagi yang cerah. Terdakwa Aira Wijaya, Anda dituduh telah merayu dan merusak moral putri Bapak Budi Santoso, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Aira berdiri tegak di balik meja kayu dingin, tapi lututnya gemetar hebat. Matanya langsung bertemu dengan Sinta yang duduk di bangku saksi, wajah cantiknya pucat pasi dan air mata mengalir tanpa suara. Siapa sangka, cinta sesama jenis yang mereka jaga rapat-rapat selama 2 tahun kini menjadi bom waktu yang meledak di depan ratusan mata. Hanya 3 hari lalu, semuanya masih terasa seperti mimpi indah. Aira Wijaya, 25 tahun, guru les swasta dari keluarga sederhana di pinggiran Depok, bertemu Sinta Santoso pertama kali saat menjadi tutor matematika Priyat untuk putri tunggal konglomerat itu. Sinta, 24 tahun, cantik dengan kulit sawo matang khas gadis Jakarta, mata besar yang selalu penuh mimpi, dan senyum yang bisa membuat siapa saja luluh. Awalnya hanya hubungan guru dan murid yang profesional. Tapi malam demi malam, saat pelajaran berlanjut di perpustakaan mewah rumah mereka di kawasan Pondok Indah, obrolan tentang mimpi, tekanan kuliah, dan kesepian di tengah kemewahan membuat jarak mereka lenyap. Sinta pernah bilang, "Aku bosan hidup dalam kandang emas ini, Aira. Kamu satu-satunya yang melihat aku sebagai manusia biasa." Malam pertama mereka berciuman terjadi di taman belakang rumah, di bawah pohon rangipani yang harum, saat hujan gerimis tipis. "Aku mencintaimu bukan karena siapa ayahku," bisik Sinta saat itu, dan Aira percaya sepenuh hati. Mereka menyembunyikan segalanya dengan hati-hati, kencan diam-diam di kai kecil di Kemang, liburan akhir pekan ke Bali dengan nama samaran, pesan-pesan malam yang penuh rindu. Di Indonesia yang masih banyak menilai cinta sesama jenis sebagai dosa, mereka memilih diam dan bahagia. Tapi mimpi itu hancur ketika pembantu rumah tangga melihat mereka berpelukan terlalu lama di kamar Sinta. Oto-oto yang diambil diam-diam bocor ke tangan Budi Santoso. Sekarang, di sidang ini, Budi berdiri dengan wajah merah padam, suaranya menggelegar. "Gadis ini sengaja mendekati anak saya untuk uang dan status. Ini bukan cinta, ini manipulasi kelas rendah." Media di luar gedung sudah ramai, headline bertebaran, skandal lesbian putri konglomerat. Keluarga Aira sendiri menelepon pagi tadi, suara ibunya penuh air mata marah. "Kamu memalukan kami, Aira. Menjadi lesbian saja sudah cukup, sekarang dituntut pula." Aira merasakan dunia berputar. Di dalam hatinya, pertanyaan menyiksa muncul, apakah cintanya pada Sinta memang egois? Apakah dia telah menghancurkan masa depan gadis yang dia cintai hanya karena ingin bahagia? Sinta, di sisi lain, mencengkeram tangan ibunya Ratna yang duduk di sebelahnya. Ibu Ratna berbisik keras, "Kamu harus menyangkal semuanya, Nak. Demi nama baik keluarga kita." Tapi Sinta tidak bisa. Cinta pada Aira adalah satu-satunya hal yang terasa benar di tengah kehidupan palsu penuh pesta dan perjodohan. Saksi pertama dipanggil, teman kuliah Sinta yang dulu pernah ditolak cintanya oleh Sinta. "Saya sering melihat Aira datang ke kos Sinta dan mereka berduaan berjam-jam. Pasti ada yang tidak beres," katanya dengan nada dendam yang jelas. Aira mengepalkan tangan sampai kuku menusuk telapak. Pengkhianatan pertama sudah datang, dan sidang baru hari pertama. Di luar jendela sidang, langit Jakarta cerah, tapi hati Aira gelap gulita. Malam nanti, di sel tahanan sementara,
dia akan menangis sendirian, mengingat pelukan hangat Sinta di pantai Kuta dulu. Tapi besok, Budi Santoso berencana membawa bukti baru yang katanya akan membongkar semuanya. Aira tidak tahu apa itu. Yang dia tahu, harga yang harus dibayar untuk cinta ini baru mulai. Sidang hari kedua dimulai dengan udara yang semakin tegang. Jaksa membacakan daftar bukti, ratusan cat romantis, oto-oto mereka di restoran tersembunyi, bahkan rekaman suara dari pembantu yang mendengar Sinta memanggil sayang kepada Aira. Ruangan penuh bisik-bisik. Aira duduk diam, tapi pikirannya berlari ke masa lalu. Dia ingat saat kecil di Depok, saat pertama kali sadar dirinya berbeda. Ketika teman-teman semuanya naksir cowok, Aira justru merasa berdebar saat melihat gadis-gadis cantik. Keluarganya yang taat agama langsung marah besar saat dia memberanikan diri cerita di usia 18 tahun. "Kamu bawa malu ke rumah ini," kata ayahnya saat itu. Aira pergi dari rumah, bekerja keras jadi guru les, berjanji tidak akan jatuh cinta lagi. Sampai Sinta datang dan mengubah segalanya. Sinta hari ini tampak lebih pucat. Malam tadi dia menelepon Aira diam-diam dari kamar mandi rumahnya. "Aku tidak akan tinggalkan kamu, Aira. Apapun yang terjadi," katanya dengan suara bergetar. Tapi pagi ini, ibunya Ratna sudah memaksa Sinta bertemu calon suami pilihan keluarga di hotel mewah. "Ini demi masa depanmu," kata Ratna. Sinta menolak, tapi tekanan semakin berat. Di sidang, pengacara Aira, Pak Hasan, seorang lawyer senior yang percaya pada kasus ini, mulai membela. "Ini bukan perayu, Yang Mulia. Ini cinta dua orang dewasa yang saling setuju. Tuduhan ini hanya karena prasangka sosial terhadap hubungan sesama jenis." Tapi Budi Santoso tidak terima. Dia berdiri lagi, suaranya penuh amarah. "Cinta. Ini perusakan. Anak saya seharusnya menikah dengan anak pengusaha lain, bukan digoda wanita seperti ini." Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati Aira. Di bangku penonton, beberapa kerabat Santoso menggelengkan kepala. Bisik-bisik memalukan, di Indonesia kok ada yang begini. Media di luar semakin gencar, nama Aira sudah jadi trending topik dengan kata-kata keji. Sore harinya, saat sidang istirahat, Sinta berhasil menyelinap mendekati Aira di koridor. Tangan mereka bersentuhan sebentar di balik pilar. "Makan aku," bisik Sinta. "Ayahku marah sekali. Dia bilang akan lakukan apa saja untuk menang." Aira memandang mata Sinta yang penuh cinta, tapi juga ketakutan. "Kalau kamu harus pilih keluarga, aku mengerti," jawab Aira pelan, meski hatinya hancur. "Itu adalah keputusan pertama yang sulit, Aira siap mengorbankan dirinya." Malam itu, di rumah mewahnya, Sinta menangis di pelukan ibunya, tapi hatinya tetap pada Aira. Sementara Aira di sel, dia menerima kunjungan dari adiknya yang masih SMA. "Kak, pulanglah. Keluarga kita sudah dihina tetangga." Aira hanya tersenyum pahit. Tekanan dari dua sisi semakin kuat. Besok, Budi Santoso akan mengajukan permintaan tes ad. Katanya untuk membuktikan motif tersembunyi Aira. Tidak ada yang tahu apa yang akan terungkap. Yang jelas, malam ini Aira berdoa agar cintanya tidak menjadi dosa yang lebih besar lagi. Hari ketiga sidang menjadi titik balik yang tak terduga. Budi Santoso berdiri di depan hakim dengan dokumen tebal di tangan.
Yang Mulia, untuk membuktikan bahwa terdakwa bukan hanya merayu tapi juga punya motif gelap, saya minta dilakukan tes ADN antara terdakwa Aira Wijaya dengan keluarga saya. Ruangan langsung riuh. Aira mengerutkan kening. Motif apa? Pengacara Aira langsung protes. Ini tidak relevan, Yang Mulia. Tapi hakim setelah mendengar argumen menyetujui. Tes ADN akan dilakukan hari ini juga untuk kejelasan kasus. Sinta terpaku di kursinya. Malam sebelumnya, ayahnya sudah berbisik padanya. Aku curiga sejak lama. Dulu saat perusahaan masih kecil, ada karyawati cantik bernama Ibu Aira yang bekerja sebagai sekretaris saya. Dia mengundurkan diri tiba-tiba setelah hamil. Kalau tes ini positif kita akan tahu motif sebenarnya. Sinta merasa dunia berputar. Apakah Aira adalah saudara tirinya? Pikiran itu membuatnya mual. Sementara itu, Aira di ruang tunggu tes darah hanya bisa diam. Dia ingat cerita ibunya dulu, ayahmu meninggal saat kamu masih kecil. Tapi sebelum itu, aku pernah kerja di perusahaan besar. Nama perusahaan itu Santoso Group. Aira mulai merasa dingin. Apakah ini kebetulan? Di luar, media sudah heboh lagi. Tes ADN putri konglomerat terdakwa lesbian. Tes dilakukan di klinik pengadilan. 2 tabung darah diambil, 1 dari Aira, 1 dari Budi Santoso. Sinta menunggu di luar dengan tangan dingin. Saat hasil belum keluar, persidangan dilanjutkan dengan kesaksian Ibu Aira yang dipanggil paksa. Ibu Aira menangis di kursi saksi. Saya tidak pernah bilang apa-apa karena malu. Dulu Bapak Budi memang dekat dengan saya. Tapi setelah hamil, saya pergi. Ruangan langsung hening. Sinta menatap Aira dari kejauhan, matanya penuh pertanyaan dan ketakutan. Malam itu, hasil tes masih diproses. Aira duduk sendirian di sel, pikirannya kacau. Kalau benar dia anak Budi, berarti selama ini dia jatuh cinta pada saudara tirinya sendiri. Cinta lesbian yang indah tiba-tiba terasa kotor. Sinta di rumahnya mondar-mandir. Kalau Aira saudaraku, apa yang harus aku lakukan? Tekanan dari ibu dan ayah semakin berat. Kamu harus putus hubungan ini selamanya, kata ayahnya. Aira menerima pesan dari Sinta, apapun hasilnya, aku tetap mencintaimu. Tapi Aira tahu besok pagi semuanya bisa berubah selamanya. Konflik batin semakin dalam. Apakah dia harus mundur demi Sinta? Atau melawan meski dunia menentang? Pagi hari keempat, hakim membacakan hasil tes ADN di depan sidang yang penuh sesak. Hasil tes menunjukkan bahwa Aira Wijaya adalah anak kandung biologis Bapak Budi Santoso dengan tingkat kecocokan 88/8. Ruangan langsung meledak. Kamera media berkedip liar. Budi Santoso terduduk lemas di kursinya. Sinta menutup mulut dengan tangan, air matanya jatuh deras. Aira berdiri membeku, dunia seolah berhenti berputar. Jadi selama ini aku merayu saudara tiriku sendiri, gumam Aira dalam hati. Pengacara Budi langsung memanatkan momen. Ini bukti bahwa terdakwa memang punya motif keluarga. Dia tahu rahasia ini dan sengaja mendekati Sinta untuk merebut warisan. Tapi pengacara Aira membantah keras. Justru sebaliknya, Yang Mulia. Klien saya tidak tahu apa-apa. Cinta mereka murni dan tidak tahu ikatan darah. Sinta berdiri tiba-tiba, suaranya bergetar tapi tegas.
Ayah, berhenti. Aku yang memilih Aira. Bukan dia yang merayu. Kami saling mencintai sebelum tahu apapun. Kata-kata itu seperti bom kedua. Budi memandang anaknya dengan kekecewaan mendalam. Kamu membela orang yang ternyata saudaramu sendiri. Ini dosa ganda, Sinta. Ibu Ratna menangis histeris. Media di luar gedung sudah membanjiri berita skandal besar. Putri konglomerat cinta dengan saudara tiri lesbian. Di koridor, Aira dan Sinta akhirnya bisa bertemu sebentar. Sinta memeluk Aira erat. Aku tidak peduli ikatan darah. Aku tetap mencintaimu. Tapi Aira mundur pelan, matanya penuh air mata. Kita tidak boleh, Sinta. Ini salah di mata semua orang. Keluargamu hancur, namaku sudah tercemar. Aku harus pergi demi kamu. Itu adalah keputusan paling sulit dalam hidup Aira. Sinta menangis, jangan tinggalkan aku. Sore harinya, Budi Santoso memanggil Aira ke ruangannya secara pribadi. Kamu anakku. Aku akan akui kamu secara resmi, tapi kamu harus putus dengan Sinta dan pergi jauh dari Jakarta. Aira tersenyum pahit. Saya tidak pernah minta warisan, Pak. Saya hanya mencintai Sinta. Malam itu, Aira menulis surat perpisahan untuk Sinta. Tekanan sosial di Indonesia begitu kuat, keluarga, agama, media, semua menentang. Aira memilih mengorbankan cinta demi menyelamatkan Sinta dari kehancuran total. Berita tes ad menyebar ke seluruh Indonesia dalam hitungan jam. Keluarga Aira yang dulu menolaknya kini datang ke sel, meminta maaf dan meminta bagian warisan. Kamu anak konglomerat sekarang, kata ibunya dengan mata berbinar. Aira hanya menatap kosong. Cinta yang dulu murni kini tercemar oleh darah dan uang. Sinta dikurung di rumah mewahnya, telepon dan internet diputus. Tapi dia berhasil kirim pesan terakhir melalui pembantu setia, aku akan lawan ayah. Tunggu aku. Di sidang hari kelima, hakim meminta kedua belah pihak damai. Budi Santoso menarik tuntutan asal Aira menandatangani surat pernyataan tidak akan mendekati Sinta lagi. Aira setuju dengan berat hati. Saat keluar sidang, Sinta berhasil lolos dari pengawasan dan berlari menghampiri Aira di tangga pengadilan. Mereka berpelukan di depan kamera yang langsung merekam. Aku pilih kamu, Aira. Biar dunia bilang apa. Tapi Aira melepaskan pelukan itu. Kamu harus hidup normal, Sinta. Punya suami, anak, warisan. Aku hanya akan menghancurkanmu. Malam itu, Aira naik kereta ke Bandung, meninggalkan Jakarta. Di perjalanan, dia menangis memeluk tas berisi foto mereka berdua. Sementara Sinta di rumah, dia konfrontasi ayahnya untuk pertama kali. Ayah yang salah karena rahasia masa lalu. Aku tidak mau hidup dalam kebohongan lagi. Budi terdiam, untuk pertama kali melihat anaknya begitu kuat. Ratna menangis, tapi akhirnya memeluk Sinta. Kamu bahagia yang penting. Aira tinggal di Bandung, mengajar les lagi dengan nama baru. Setiap malam dia memikirkan Sinta. Apakah keputusannya benar? 6 bulan kemudian, Sinta datang ke Bandung seorang diri. Dia sudah resmi keluar dari bayang-bayang ayahnya, membuka usaha kecil Asion online yang sukses. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, katanya saat bertemu Aira di kai kecil. Aira yang sekarang lebih kurus dan pendiam, hanya tersenyum sedih.
Kita saudara tiri, Sinta. Masyarakat tidak akan pernah terima. Mereka berjalan di Taman Bandung yang sejuk, tangan hampir bersentuhan tapi tidak berani. Sinta bilang, aku sudah bicara dengan ayah. Dia menerima meski berat. Katanya, cinta yang tulus tidak bisa dipaksa. Aira berhenti, air mata jatuh. Tapi aku yang memilih pergi demi kamu bahagia. Sinta memegang tangan Aira erat. Bahagiaku hanya bersama kamu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tetap bersama, pindah ke kota kecil di Jawa Timur, jauh dari sorotan. Keluarga Santoso pelan-pelan menerima, meski dengan syarat tidak pernah muncul di media. Aira dan Sinta hidup sederhana, saling menyembuhkan luka. Tapi bekas luka tetap ada, denisi sosial, tekanan moral, dan pertanyaan abadi tentang darah dan cinta. Apakah ikatan darah harus selalu mengalahkan cinta sejati, atau justru cinta yang harus mengalah demi norma masyarakat yang dianggap benar?